Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kastil Onigashima yang sudah mulai mengalami kebakaran luas membuat para penghuninya panik, terutama para geisha dari ibu kota bunga yang memang hanya manusia biasa. Mereka pun berusaha pergi untuk mencari tempat yang aman, tapi hal itu tidak dilakukan oleh seorang geisha. Dia malah lebih mengkhawatirkan keselamatan hewan peliharaannya yang bernama Chuji. Iya, adegan kebakaran di Onigashima diperlihatkan secara bertahap hingga nanti akan menunjukkan dampak terparahnya, yaitu runtuhnya kastil Kaido. Dan momen epik itu kemungkinan besar akan terjadi bersamaan dengan tumbangnya sang makhluk terkuat di hadapan Bakasencho Mugiwara no Luffy. Yo, selanjut, scene berganti menunjukkan pulau Onigashima dari jauh. Dari sudut pandang ini kita bisa melihat naga Momonosuke sedang menarik awan api Kaido. Hal itu terlihat cukup jelas karena bentuk awan yang tadinya melingkar sempurna jadi berubah, lebih condong ke lokasi naga Momonosuke. Di sini Momo terlihat cukup bersemangat setelah menemukan ide baru, yaitu dia akan menahan Onigashima menggunakan awan api milik Kaido. Nah, di chapter 1030 yang lalu naga Momonosuke sudah punya ide untuk membuat awan api kecil yang banyak, karena dia memang belum bisa membuat awan api yang besar. Dan hal itu sepertinya akan berguna pada idenya di chapter ini, yaitu menggabungkan awan api kecil yang banyak dengan awan api Kaido yang sudah mulai melemah, sehingga bisa mewujudkan awan api besar yang masih punya kekuatan cukup untuk menopang Onigashima. Mantap Momonosuke. Lalu di chapter ini naga Momonosuke masih punya keyakinan bahwa dia akan bisa membuat awan api sebesar milik Kaido. Tapi untuk situasi gawat dan waktu yang sempit ini harus ada ide lain yang lebih cemerlang. Akhirnya Momonosuke pun memutuskan untuk memperlambat Onigashima agar jalur pendaratan pulau itu bisa berubah dan tak jatuh tepat di atas ibu kota bunga seperti keinginan Kaido. Jika usaha Momonosuke ini berhasil, mungkin Onigashima akan jatuh sebelum mencapai ibu kota bunga. Tepatnya mungkin bisa di atas kota Ebisu, kota miskin yang berada di bagian luar ibu kota bunga. Lalu bagaimana dengan nasib para penduduk Ebisu? Nah, di sini Mimin rasa para penduduk kota Ebisu juga sedang mengikuti festival api, karena festival api adalah sebuah perayaan satu hari tanpa Orochi. Hal itu berarti tindakan diskriminasi terhadap penduduk Ebisu tidak terjadi di malam itu. Dan jatuhnya Onigashima di atas kota Ebisu bisa menjadi momen hilangnya diskriminasi terhadap para penduduk miskin di Wano. Sementara itu orang-orang yang sedang merayakan festival api belum menyadari kedatangan Onigashima. Mungkin karena langit di atas ibu kota bunga masih tertutup awan. Memang ketika Luffy dan Kaido bentrok Hausoku Haki tingkat tinggi, awan di atas mereka jadi terbelah. Tapi itu kan hanya awan yang ada di atas Onigashima, bukan awan yang berada di bawahnya. Oke, lanjut kita masuk ke aula utama. Di sini para Kroco Kaido berusaha keluar dari kastil yang sudah terbakar, tapi para samurai menghalanginya. Ya, menurut Mimin ini adalah strategi yang bagus dari para samurai, karena mereka bisa memanfaatkan api dalam pertempuran ini. Hal itu juga karena motivasi yang hebat dari para samurai, di mana mereka memang sudah berniat habis-habisan dalam pertempuran di Onigashima ini. Sementara itu para pasukan Kaido terlihat sudah mulai kena mental setelah para Tobiropo dinyatakan tumbang. Mereka pun jadi berniat untuk pergi meninggalkan kastil. Yo, selanjut lagi kita masuk ke menu utama, yaitu pertarungan ilmu pengetahuan antara Sanji versus Queen. Pertarungan ini dilanjutkan dengan serangan pertama dari Queen. Komandan kedua Kaido itu mengeluarkan laser dari matanya. Serangan itu bernama Sparking Queen. Sanji melompat untuk menghindar, tapi Queen melanjutkan serangannya dengan gelombang kejut listrik yang dikirimkan melalui kepalanya yang memanjang. Serangan itu bernama Henry Queen. Kali ini gelombang kejut listrik itu mengenai Sanji dan membuat Sanji terjatuh. Walaupun mangsanya sudah jatuh, Queen tak mengendorkan serangannya. Dia melancarkan laser secara beruntun
Sanji sih masih bisa menghindari semua serangan laser itu. Tapi akhirnya Queen berhasil menangkap Sanji dengan kemampuan Witch Queen. Ya, kemampuan Sparking Queen, Henry Queen, dan Witch Queen merupakan kemampuan tier 1 milik Ichiji, Nichi, dan Yonji. Sanji pun sudah menyadari hal itu. Kemudian di sini Queen dengan sombongnya mengkonfirmasi bahwa selama ini dia hanya berlagak bodoh untuk minta ditunjukkan kekuatan Jerma. Karena kenyataannya bukan hanya sudah tahu, bahkan Queen sudah bisa menggunakan kekuatan Jerma. Sebenarnya Queen ingin menggunakan semua kekuatan itu setelah Sanji menggunakan baju tempurnya. Dan jika Sanji kalah setelah memakai baju tempurnya, Queen merasa bisa mengalahkan teknologi buatan Jade. Lalu selanjutnya ada dua kemungkinan nih yang menjadi alasan Queen bisa menggunakan kekuatan Jerma. Pertama, Queen mengambil rancangan milik Jade, atau Queen memang hanya menirunya dengan kemampuannya sendiri. Dari dua kemungkinan itu, Mimin sih lebih condong pada kemungkinan kedua, yaitu Queen hanya menirunya dengan teknologinya saat ini. Karena hal itu akan menjadi celah logika untuk kemenangan Sanji. Ya, ibaratnya Sanji itu adalah pemilik kekuatan Ori Jerma, dan Queen hanyalah pemilik kekuatan KW, yang tentunya akan bisa dikalahkan oleh Sanji si pemilik kekuatan Ori. Oke, kembali ke pertarungan Sanji versus Queen. Di sini Queen masih menangkap Sanji dengan kemampuan tier 1 dari Yonji. Queen memutar tubuh Sanji dan membenturkannya pada dinding bangunan di Onigashima. Tapi Sanji yang sudah punya kerangka luar super keras dan regenerasi tingkat tinggi tidak mengalami kesulitan untuk bisa melepaskan diri dari cengkeraman Queen. Bahkan di sini Sanji juga bisa memotong tangan robot Queen. Ya, selanjutnya Sanji terlihat marah karena Queen masih saja menghubungkan dirinya dengan Jerma yang sudah tidak dianggap sebagai keluarga lagi. Sanji pun menyerang Queen dengan serangan Francis Strike. Serangan itu cukup kuat hingga membuat Queen tertunduk dan mengeluarkan darah. Nah, di sini Sanji berkeyakinan jika Queen sudah mulai melemah karena sejak tadi sudah banyak terkena serangan darinya. Lalu Sanji pun mengeluarkan pernyataan bahwa saat ini dia berbeda dengan yang ada di aula utama, karena di sini Sanji sudah menerima takdirnya sebagai orang yang punya kekuatan dari Jerma. Nah, selanjutnya setelah menggunakan kemampuan Ichiji, Nichi, dan Yonji, kini Queen memamerkan kemampuan milik Sanji, yaitu kemampuan menghilang Stealthy Black. Kemudian Queen menantang Sanji untuk menggunakan kemampuan menghilang juga. Sanji pun menjawab tantangan Queen, dia ikutan menghilang. Nah, hal itu membuat Queen terkejut karena Sanji bisa menghilang tanpa baju tempurnya. Tapi tak lama kemudian Queen menyadari bahwa Sanji hanya menambah kecepatannya hingga seperti tidak terlihat. Ya, Mimin rasa ini adalah jalan keluar yang bagus mengenai kemampuan menghilang Sanji, di mana Sanji masih tetap bisa bertarung seperti seolah menghilang, tapi dia tidak bisa melakukan aksi mengintip di pemandian air panas lagi. Ya, karena dalam pertarungan memang pergerakan super cepat itu sangat diperlukan. Tapi tentu dalam mengintip, kemampuan seperti itu sangat sulit untuk digunakan. Ya, mungkin itu yang dimaksud Sanji di chapter 1031, di mana dia mengucapkan selamat tinggal pada tempat pemandian wanita. Lalu berdasarkan chapter ini rasanya sudah terkonfirmasi ya, bahwa menghilangnya Sanji pada chapter 1031 yang lalu hanyalah kemampuan kecepatan super tinggi. Nah, masih di lokasi pertarungan Sanji dan Queen yang jadi terlihat kosong karena kedua petarung itu menghilang. Lalu karena situasinya tenang, tikus bernama Chuji pun muncul dan dia disambut oleh seorang geisha bernama Osome. Geisha itu adalah geisha yang terluka di hadapan Sanji hingga Sanji dituduh telah melukainya. Kemudian melihat Osome muncul, amarah Queen kembali lagi. Dia masih marah kepada Osome yang sudah puluhan kali menolaknya. Bahkan ketika festival api ini diadakan, Osome masih menolak Queen dengan alasan sakit, padahal dia tidak sakit. Ya, di mata Queen sosok Osome adalah geisha tercantik saat ini setelah Komurasaki dinyatakan mati. Kemudian Sanji pun menyadari bahwa sosok Queen yang sedang menghilang perlahan mendekati Osome. Wah, kira-kira penjelasan macam apa yang bisa menjelaskan keadaan ini? Keadaan di mana Sanji bisa dengan tepat mengetahui lokasi Queen, padahal saat itu Queen masih dalam mode menghilang.
Nah, mungkinkah ini merupakan sebuah kemampuan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi, tapi bentuknya berbeda dengan kemampuan untuk melihat sekilas bayangan masa depan? Karena berbeda dengan Bussoku Haki ya, Ken Bunsoku Haki ini terlihat unik karena bisa menyesuaikan usernya. Contohnya untuk Usopp, dia punya kemampuan Ken Bunsoku Haki penglihatan super jauh, dan Ken Bunsoku Haki semacam itu tidak dimiliki oleh trio monster Mugiwara sekalipun. Jadi mimin rasa di sini Ken Bunsoku Haki Sanji juga sudah mulai meningkat ke level berikutnya, yang memberikan kemampuan baru untuk mendeteksi adanya sebuah bahaya atau ancaman yang bahkan tidak terlihat. Dan mungkin kemampuan Ken Bunsoku Haki ini meningkat karena adanya seorang wanita yang akan diserang oleh Queen. Kita tahu bahwa sosok wanita sangat berharga bagi Sanji, dan mungkin hal itulah yang memicu kebangkitan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi Sanji. Nah, selanjutnya Sanji mengumpulkan seluruh kekuatan yang dia miliki, mulai dari tubuh exoskeleton, kecepatan, peningkatan kekuatan, hingga Bussoku Hakinya. Semua itu membuat kaki Sanji semakin kuat dan bisa menahan panas yang semakin tinggi. Dan setelah serangan barunya siap, Sanji meluncur dengan kecepatan super ke lokasi Queen berada, yang saat itu sebenarnya masih dalam mode menghilang. Dan akhirnya serangan itu pun tepat sasaran. Luar biasa, Queen yang sedang dalam mode menghilang langsung terlihat lagi setelah menerima serangan dari Sanji. Kemudian Sanji pun menyerang Queen dengan bertubi-tubi menggunakan berbagai macam bentuk serangan. Dan untuk serangan penutup, Sanji menggunakan serangan Big Bash. Nah, Queen pun kembali terhempas oleh serangan Sanji. Entah ini sudah yang keberapa kalinya ya, tapi berkali-kali juga Queen masih bisa bangkit. Dan mari kita lihat apakah setelah serangan Sanji ini Queen masih bisa bangkit dengan santai atau tidak. Lalu jika diperhatikan, ketika menyerang Queen kali ini kaki Sanji menunjukkan kilatan-kilatan, tapi itu tidak seperti kilatan petir hitam pada Hosoku Haki. Menurut mimin sih itu kilatan api putih, yang merupakan bentuk api yang lebih panas daripada api merah. Lalu jika memang api Sanji bisa berevolusi jadi api putih, maka tak menutup kemungkinan jika level api Sanji bisa menjadi level api hitam. Ya tentu dengan syarat kekuatan kakinya bisa meningkat agar bisa menahan panas yang semakin tinggi. Dan jika level api hitam memang bisa didapatkan oleh Sanji, maka akan cocok dengan julukan Kuroashi no Sanji, Sanji si kaki hitam. Mantap. Oke, sampai di sini aja review chapter kali ini ya. Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!